Halo, selamat sore teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya mau share satu seri yang baru. Saya beri judul Di Balik Topeng Orang Percaya. Karena kebetulan lagi musim orang-orang pada pakai masker, maka saya pikir topik ini cocok di balik topeng orang percaya. Tema pertamanya adalah orang Kristen, tapi songong, ya, tapi sombong. Yesaya 2 ayat 11, saudara. Coba kita buka. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh baca firman-Mu, dan sebentar kami mau renungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu supaya boleh menjelaskan firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seorang teman dengan seluruh mengatakan demikian. Kalau saya saat ini tidak sombong, mau menunggu sampai kapan lagi? Mumpung masih muda, masih tampan, masih cantik, masih kuat, masih kaya. Apabila saya sudah tua, tidak bisa lagi melakukan apa-apa, maka saya tidak bisa sombong lagi. Mau sombong pun tidak bisa, katanya. Lalu saya menyelutuk dia. Sombong nih, orang sekarang bilang songong nih. Nah, saudara, kesombongan itu konotasinya selalu jelek. Bahkan termasuk kategori tanda kutip dosa. Bandingkan dengan Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Saya akan coba carikan ayatnya. Amsal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Di sini dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Itu garis bawahi, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu yang tidak disukai, itu yang dibenci. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebenarnya bukan hanya orang Kristen saja yang menganggap kesombongan itu jelek, saudara. Tetapi juga itu berlaku untuk umum. Di setiap tempat, di setiap daerah, setiap bangsa, kita dapat bertemu dengan orang-orang yang sombong. Mengapa orang bisa sombong? Mungkin karena ia kaya, menganggap diri cantik, pintar, bergelar, talentanya banyak, dan sebagainya. Saudara, kadang warna kulit pun bisa dianggap sebagai kesombongan. Aduh. Selama ia merasakan hidupnya melebihi orang lain, saudara, maka ia berani menyombongkan diri. Celakanya, saudara, ada orang yang tidak punya apa-apa pun coba-coba sombong. Nah, tidak hanya di luar, ternyata di dalam gereja. Coba garis bawahi, di dalam gereja kita juga sering bertemu dengan orang-orang sombong. Celakanya, saudara, kadang mereka itu terpilih pula menjadi pengurus atau majelis gereja. Tidak diketahui sebenarnya apa yang perlu disombongkan, saudara. Padahal kita adalah manusia berdosa, manusia yang sudah tercemar. Nah, tetapi bagi mereka, mereka pikir jam terbang pelayanannya sudah cukup tinggi. Misalnya sejak muda dia sudah terlibat dalam pelayanan, kemudian diteruskan dengan masa muda,
penuh dengan pengalaman, dan sebagainya, cenderung jatuh dalam kesombongan itu. Mudah-mudahan Anda tidak, saudara. Belum lagi kalau mereka pernah sedikit-sedikit ikuti seminar, teologi, atau berbagai training, sekolah Alkitab yang mereka bisa ikuti. Wah, kesombongannya bertambah luar biasa. Saya pernah berkhotbah, saudara, di satu tempat. Begitu turun dari mimbar di tempat pelayanan saya waktu itu, ada seorang anak pemuda, sudah berkeluarga sih, dia langsung mengkritik. Ya, kritik sih boleh, saya terima saja. Apa yang saya sampaikan, firman Tuhan, dia bilang, kalau saya menafsirkannya bukan begitu. Nah, itu karena dia sudah pernah ikut training dan sebagainya. Jadi, sudah bisa ngomong sampai demikian. Mudah-mudahan Anda tidak. Kalau demi untuk yang baik sih tidak masalah, saudara. Terima kita kritikan. Tapi ingin menjatuhkan Anda, tunggu dulu. Nah, kesombongan itu menganggap dirinya lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih kuat, lebih cantik, bahkan termasuk lebih pintar dari pendetanya berkhotbah, saudara. Itu di gereja bisa terjadi. Kesombongan juga berarti menganggap diri lebih hebat, lebih tahu, dan merasa apa yang dilakukan pasti benar. Nah, dosis kesombongan seperti ini akan bertambah tatkala seseorang berkesempatan tak ikut seminar, training, sekolah teologi, apalagi saudara di Indonesia sekarang ada organisasi seorang hamba Tuhan, beberapa rekan-rekan teman ya membuka seperti semacam preaching conference, konferensi khotbah, itu melibatkan orang-orang awam di dalamnya. Kalau pendetanya tidak upgrade, bisa-bisa pulang dari sana, habislah khotbah pendetanya mendapat kritikan. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, saudara. Nah, kadangkala saudara baru tahu sedikit tentang teologi, sudah mau mengadakan reform di gerejanya, saudara. Sangat menakutkan, saudara. Memang tidak semua orang begitu, tetapi semua orang memiliki kecenderungan untuk berbuat demikian. Nah, saya tidak membicarakan diri Anda, namun saya ingin meyakinkan kita bahwa ada satu kebenaran yang harus kita taat, bahwa orang sombong akan direndahkan dan orang angkuh ditundukkan. Hanya Tuhan sendiri yang diagungkan. Itu tadi dalam Yesaya 2 ayat 11 yang sudah kita baca. Nah, saudara, ada satu hari saya bertemu dengan rekan-rekan pendeta dalam satu persekutuan alumni saya dari alumni Seminari Alkitab Asia Tenggara. Beberapa diantaranya mengeluh tentang jemaatnya yang selalu merasa lebih pintar setelah lulus dari salah satu kursus sekolah Alkitab misalnya. Salah seorang berkata, jemaat yang satu ini sudah diundang berkhotbah di sana-sini, baik di persekutuan siswa maupun mahasiswa. Sebenarnya tidak masalah, saudara. Kita senang karena jemaat bisa terlibat. Kita senang karena jemaat lebih pintar. Tetapi yang menjadi masalah adalah karena tanda kutip kepintarannya itu, khotbah pendeta dianggap remeh. Bahkan dalam kelompok-kelompok kecil, persekutuan, Bible study, sel-sel grup, yang dikritik itu khotbah pendeta. Celaka memang, saudara. Ya. Nah, saudara, sang pendeta bakal mendapat rekan kerja yang baru juga seharusnya dapat membantu pelayanan sukarela. Namun, kalau orang-orang yang masuk menganggap diri lebih pintar,
lebih sombong, yang bisa menjelek-jelekkan, maka persekutuan, pelayanan, keharmonisan, kecocokan, keintiman pelayanan itu bisa terganggu. Bahkan pendeta satu dengan pendeta lain bisa menganggap diri sebagai saingannya. Saudara, kesombongan tidak berhenti di situ. Tapi makin menjadi-jadi tatkala mereka mulai berani mengkritik khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar. Dari mulai yang dangkal lah penyampaiannya sampai ke masalah doktrin. Saudara harus maklumi bahwa kalau saudara datang di kebaktian hari Minggu, khotbahnya itu mestinya standar supaya setiap jemaat yang datang bisa mengerti. Kalau biasanya saudara mau lebih mendalam, harus ikut dalam persekutuan, Bible study, penelaan Alkitab. Di situ dibahas lebih dalam, training dan sebagainya. Karena di namanya juga kebaktian umum, jadi standarnya ya umum, saudara. Jadi kalau yang persekutuan itu sifatnya khusus, profesional. Kemudian mereka yang mau belajar teologi, apologetika, dan sebagainya. Apalagi berani-berani dia katakan, apa yang disampaikan pendeta Eko itu sudah ketinggalan zaman. Nah, sementara itu saudara, ada rekan hamba Tuhan yang lain bercerita bahwa jemaatnya itu baru saja aktif sedikit dalam pelayanan, langsung menganggap pengorbanannya sudah besar sekali. Waduh, jangan sampai demikian. Saudara, karena dia menganggap pengorbanannya sangat besar sekali, sehingga orang-orang di sekitarnya dianggap tidak rela melayani, tidak sungguh-sungguh melayani. Yesaya 13 ayat 11 mencatat, saudara, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Nah, selanjutnya saudara, seringkali muncul di gereja tertentu apa yang disebut dengan kesombongan rohani, saudara. Sang jemaat menganggap tingkat rohaninya lebih tinggi daripada yang lain. Mungkin seseorang yang doanya selalu dengar dan dijawab Tuhan, ditambah dianya rajin ke gereja dan mengikuti berbagai persekutuan, sehingga ia merasa boleh seenaknya, tanda kutip, menghina orang lain. Ia mungkin juga seorang yang sering menuding mereka yang doa-doanya belum terjawab sebagai orang yang kurang rohani. Jadi kalau ada doa yang tidak terjawab, dianggap kurang rohani, saudara. Jangan, ini bahaya sekali. Kalau demikian, apa bedanya orang yang demikian dengan orang Farisi yang sewaktu berdoa menghina pemungut cukai itu, saudara? Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang sombong rohani. Nanti saudara baca Lukas pasal 18, itu ayat 11. Ya, di situ ada tentang kesombongan rohani. Bill Hybels, ya saudara, dalam salah satu khotbahnya yang berjudul The Mystery of Unanswered Prayer, mengatakan bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa-doa kita. Namun, jawabannya sendiri ada 4 kategori. Jawaban dari doa itu menurut Bill Hybels itu ada 4 kategori. Pertama, no. Kedua, slow. Ketiga, grow. Dan keempat, let's go. Kalau demikian, maka kita tidak berhak menghakimi orang walaupun doanya kelihatannya tidak berhasil atau belum dijawab. Tetapi Tuhan telah menentukan jawabannya. Ingat saudara, Tuhan sudah menentukan jawabannya. Yang lain lagi saudara, ada orang yang baru menjadi pengurus 1 atau 2 periode,
menganggap dirinya sangat pintar. Padahal ketika diselidiki ternyata apa yang diterapkan di dalam kepengurusannya hanya seperti layaknya model organisasi umum yang dicangkok dari perusahaan. Padahal jelas sekali organisasi gereja berbeda dengan organisasi perusahaan, saudara. Belum lagi yang pengetahuan Alkitabnya tidak seberapa, tapi kesana sini selalu menenteng buku rohani yang tanda kutip berat-berat dalam bahasa Inggris lagi, saudara. Dia merasa sombong, padahal hanya pegang buku, saudara. Memang manusia susah ya, hanya pegang buku sombong. Nah, saudara, itu semua kesombongan rohani. Ketika cara kerja gereja dianggap seperti perusahaan, saudara, maka bakal muncul berbagai kepincangan. Di dalam perusahaan, setiap pegawai pasti harus giat bekerja, saudara. Kenapa? Karena di dalam perusahaan, setiap pegawai yang tidak atau malas bekerja, dia bisa dipecat. Kalau di gereja kan nggak pakai pecat-pecatan, saudara. Di gereja kan, kalian pelayanan kan tidak dibayar, saudara. Gereja kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga semestinya kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, maka tanggung jawab kita itu double. Lebih daripada tanggung jawab kita di perusahaan tentunya. Dan kita selalu akan mengutamakan pelayanan di gereja. Jadi bisa dilihat orang yang komitmennya itu sepenuh kepada Tuhan dengan yang komitmen tidak sepenuh pada Tuhan. Dia akan batalkan hal-hal yang non rohani untuk pelayanan di gereja. Itu sungguh-sungguh. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia akan batalkan pelayanan rohani untuk kegiatan non rohani. Gampang saja, saudara. Saudara bisa cek temanmu. Kalau dia ada tugas pada hari Minggu, paduan suara, ngajar sekolah minggu, atau apa saja. Kalau dia rela membatalkan semua itu demi untuk tamasya, piknik, main-main, gara-gara teman datang, maka bahaya. Kalau ada teman datang, ajak ke gereja dulu. Kalau ada family datang, ajak ke gereja dulu. Bukan langsung ditinggalkan. Bukan begitu, saudara. Nah, saudara, ini juga yang lain ya. Ada orang yang sombong, tadi saya sudah singgung, karena kekayaan. Sehingga ia merasa persembahannya cukup besar dibandingkan dengan persembahan orang lain. Dan seakan-akan persembahan orang lain itu karena jumlah sedikit, seakan-akan tidak diperlukan. Padahal prinsip pelayanan dan dukungan di dalam suatu pelayanan di gereja adalah bukan masalah besar atau kecil, tapi masalah hati, kesungguhan. Itu sebabnya, saudara, persembahan janda yang miskin itu di depan gereja dipuji oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara, hati-hati. Kesombongan akan kekayaan akan berlanjut, saudara, sehingga membuat dirinya terpisah dengan kaum miskin di gereja. Jadi dia elit, duduknya juga harus di muka, tampil selalu di depan. Ya, bahkan kalau ada gereja yang tidak baik-baik melayani, saudara, orang-orang itu akan dilayani lebih daripada orang-orang yang tanda kutip miskin, saudara. Ini bahaya, saudara. Karena dia pikir dengan uang dia bisa membeli keputusan pelayanan gereja. Sangat bahaya. Inilah bisa terjadi karena di balik topeng orang percaya ini ada kebobrokan. Salah satunya hari ini kita pelajari adalah kesombongan. Dan engkau dan saya bisa cenderung menuju kepada hal yang demikian. Kita harus minta belas kasihan daripada Tuhan setiap hari, supaya menjaga kita, memelihara kita, supaya kita tidak songong, tidak sombong. Jadi saudara, jelas sekali kesombongan ini ditentang oleh Tuhan.
Tuhan Yesus tidak setuju orang-orang yang sombong. Orang Farisi yang sombong, orang kaya yang sombong, tidak dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuji mereka yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak suka orang kaya atau benci orang kaya. Tidak. Dia tidak suka orang sombong. Dia tidak senang kepada orang yang sombong, saudara. Nah, di balik topeng orang percaya terkuak hal yang demikian. Ya, seringkali kesombongan itu terjadi tanpa kita rasakan oleh yang bersangkutan. Namun orang-orang sekitarnya melihat. Itu sebabnya kita mesti sensitif. Sekarang coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita ini ada memiliki rasa sombong? Tidak. Apa yang bisa membuat kita sombong? Kekayaan bisa, ketampanan, kecantikan bisa, kepintaran bisa, apalagi kerajinan mungkin bisa juga. Apalagi talenta yang Tuhan berikan pada kita bisa membuat kita sombong. Bahkan saudara, ada orang sombong dengan kesehatan dia. Dia bilang, saya ini kuat, saya ini sehat. Nah saudara, hari ini kita tidak ada satupun yang bisa sombong. Engkau mau sombong dengan pengetahuanmu, engkau mau sombong dengan kekayaanmu, engkau mau sombong dengan kehebatanmu. Tuhan katakan hari ini semua stay at home. Maka semua stay at home. Kesombonganmu hilang semuanya. Sesombong-sombong apapun, secantik-cantik apapun, saudara, pakai maskermu. Pakai maskermu, tutup wajahmu. Setampan-tampan apapun, secantik-cantik apapun, seperti bintang film Hongkong, tutup wajahmu, dikatakan. Semahal-mahal merek bedakmu, lipstikmu, Tuhan katakan jangan pakai dulu, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu, mohon pengampunan pada Tuhan. Jangan sampai kita sombong. Kita perlu waspada. Karena kesombongan dapat menular kepada setiap orang, saudara. Engkau sombong, bisa ditularkan. Seorang pemimpin rohani yang sombong akan gerejanya yang besar misalnya, akan tertular kepada jemaatnya. Seorang pemimpin rohani yang sombong karena dia bisa berbahasa lidah misalnya, akan tertular kepada jemaatnya. Sehingga mereka yang bisa berbahasa lidah menghina mereka yang tidak bisa berbahasa lidah. Menganggap diri lebih rohani. Waduh. Jangan, saudara. Anda tidak demikian, saya yakin. Itu orang lain yang tidak mendengar berita malam ini, saudara. Nah, saudara, ada satu hal yang bisa membuat kita sombong. Yang tanpa kita sadari. Ketika ada orang memuji kebaikanmu, ketika ada orang memuji kerendahan hatimu, maka pada saat itu engkau perlu waspada. Sebab hal itu memicu kita menjadi sombong. Saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengevaluasi saya pribadi terlebih dahulu, karena saya persiapan tadi, dan Anda semuanya yang mendengarkannya. Apakah dalam hidup kita ini ada rasa sombong? Tuhan Yesus mau hidup dalam hidup kita. Dia mau kikis kesombongan kita itu sampai akar-akarnya. Sampai habis.
sehingga membuat kita rendah hati, penuh dengan kasih, bukan tinggi hati. Tinggi hati bisa jatuh, saudara. Dan jangan, Anda dan saya jangan sampai tinggi hati. Jangan sombong. Jangan songong. Sampai ketemu. Tuhan memberkati kita pada sore ini. Nantikan kelanjutan seri Di Balik Topeng Orang Percaya. Bagian ini akan menguakkan kebobrokan orang Kristen yang ditutup dalam topengnya. Apalagi saudara, kita tunggu seri selanjutnya.